الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Adapun sebelum kita membaca manaqib para waliullah, waliullah itu adalah orang-orang yang apabila disebut namanya atau dipandang wajahnya membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan tanda yang paling nampak di dalam diri para aulia, yaitu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai keimanan dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza mereka. Karena iman ini dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, al-iman uryanun. Iman itu seperti tidak berbusana. Walibasuhu, dan pakaian daripada iman itu adalah takwa. Wazinatuhu, dan perhiasan daripada keimanan itu adalah al-haya. Jadi iman akan menjadi indah jika disertai dengan takwa, dan iman akan menjadi menarik jika dihiasi dengan sifat malu. Maka keimanan seseorang akan terlihat sempurna jika di dalamnya terdapat takwa dan terdapat rasa malu kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran para aulia, mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mudah-mudahan hati kita istiqomah dalam mencintai para aulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wan Nabi ditanya ketika ayat Al-Quran tentang menyebutkan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para aulia Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim. Mereka itu tidak ada rasa takut atas mereka. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang siapakah para aulia. Man awliya Allah, siapakah mereka para awliya Allah? Maka Nabi menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka adalah orang-orang sekelompok yang apabila engkau melihat mereka, melihat akhlaknya, melihat wajahnya, melihat perangainya, menjadikan engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Bishr al-Hafi beliau mengatakan hasbuka anna agwaman mauta. Cukuplah di sana menjadi sebuah bahan renungan bagi engkau. Ada sekelompok orang yang sudah meninggal dunia namun tahyal qulub bidzikrihim. Hati menjadi hidup dengan menyebut dan meninggal dunia, namun ketika orang mengingatnya hatinya menjadi hidup. Itu hebatnya. Tapi ada lagi, ya Masya Allah, sebaliknya, agwaman ahya. Sekelompok orang yang hidup masih di permukaan bumi ini, tapi ta'mal absar bin nazar ilaihim. Matamu dengan melihat mereka mengakibatkan hatimu yang menjadi buta. Maka dari karenanya kita harus berpikir, jangan sampai ada sesuatu, ada hal yang menjadikan kita jauh dari orang-orang mulia.
Hadza pernah suatu hari Bishr al-Hafi bertemu dengan orang yang sedang mabuk. Hadza Bishr al-Hafi orang yang hebat luar biasa. Beliau mendapatkan kemuliaan, tahu kenapa? Hadza Bishr al-Hafi bercerita, bainama ana amshi, ketika saya berjalan, kata beliau, raaitu girtasan ala wajhil ardi fihi ismullah. Saya melihat ketika saya berjalan ada kertas yang terlempar di atas bumi ini, tulisannya ada nama Allah. Orang tidak melihat, diinjak dan lain sebagainya. Fanazalt, aku ambil, kemudian aku bawa ilan nahar, saya bawa ke sungai, saya cuci. Wa kuntu la amliku minad dunya, dan dulunya saya tidak punya harta melainkan illa dirhaman fihi khamsatu dawanik, melainkan satu dirham yang di dalamnya ada 5 dawanik. Fashtaraitu bi arba'ati dawanik miskan, saya habiskan 1 dirham yang jumlahnya ada 5 dawanik, 4 dirham untuk parfum misik, dan 1 lagi untuk botol, jadi 5 dirham. Maka saya jadikan di sana parfum tersebut untuk membersihkan daripada nama Allah yang diinjak. Wa utayyibuhu, dan saya wangikan, kemudian saya taruh di dalam botol tersebut. Fanimtu, ketika aku tidur, kata beliau, fa'atani atin, datanglah seseorang, datanglah di sana aku mendengar mendengar suatu suara. Fagala ya Bishr, maka suara tersebut mengatakan kepadaku, wahai Bishr, kama tayyibtasmi, sebagaimana engkau wangikan namaku, la utayyiban nasmak, maka aku akan wangikan namamu sampai hari kiamat. Wa kama tahhartahu, sebagaimana engkau sucikan namaku, kertas yang diinjak disucikan, la utahhiranna galbak, maka hatimu akan aku sucikan. Ini adalah bagaimana seorang Bishr al-Hafi yang dahulunya adalah orang yang jauh dari kemuliaan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah karena memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadza Bishr al-Hafi pernah suatu hari, kata beliau, pernah Bishr al-Hafi bertemu dengan seorang pemuda yang mabuk. Coba lihat hati Bishr al-Hafi dengan keberkahan mensucikan namanya Allah. Maka orang mabuk tersebut ketika melihat Bishr al-Hafi, Masya Allah, dia pun ja'ala yugabbiluh, mencium tangan Bishr al-Hafi. Orang mabuk masih mencium tangan ulama, masih mencium tangan aulia, masih hormat dengan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha. Begitulah, selama mabuknya tidak mabuk dunia, maka insya Allah orang tersebut masih mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Tapi ingat, kalau sudah mabuknya mabuk dunia, semuanya buta. Kalau sudah mabuk dunia, Masya Allah. Maka dari karenanya dalam Al-Quran, la taqrabus salah wa antum sukara, jangan engkau melaksanakan solat dalam keadaan mabuk. Wah, sekarang mungkin yang solat sudah tidak mabuk lagi, namun masih mabuk. Mabuk apa? Mabuk dunia. Sehingga sholatnya yang dia pikirkan adalah dunia, yang dia pikirkan adalah hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Ada seorang yang mabuk datang kepada Bishr al-Hafi, cium tangan beliau, masih mengagungkan. Kenapa? Karena mabuknya hanya dengan khamar. Mabuknya hanya dengan khamar, dengan minum-minuman keras. Tapi kalau sudah mabuk dunia, dia tidak akan pernah memikirkan dan memperdulikan mau ulama, mau tuan guru, mau aulia, mau salihin. Yang penting saya beruntung, yang penting saya ada untung. Selesai. Khalas. Nah, begitu. Kemudian Bishr al-Hafi tidak menolak. Ini yang paling pertama. Langkah pertama yang sangat indah dari Bishr al-Hafi, beliau tidak menolak. Lihat Sahibul Haul yang kita peringati haulnya pada malam hari ini. Berapa banyak orang yang datang ke rumah beliau di masanya. Baik dari pejabat tinggi, sampai orang yang paling rendah, sampai orang-orang yang ahli maksiat, beliau tidak pernah menolak. Siapapun yang datang. La yadfa'u. Tidak menolak. Falamma walla, setelah orang tersebut pergi, yang si mabuk tadi pergi, taghargharat aina Bishr, menangis Bishr al-Hafi, berjatuhan air matanya sambil mengatakan, gala rajulun ahabba rajulan ala khairin tawahama,
Itu orang mencintai orang yang dia sangka saya ini orang baik. Coba lihat. Sebaik, semulia Bishr al-Hafi, beliau masih memandang dirinya adalah orang yang tidak baik. Tapi berubah keadaan kita yang Masya Allah. Ditutup aib kita oleh Allah, tapi merasa diri kita orang yang paling baik. Hada Bishr al-Hafi, orang yang tidak ada celah di dalam dirinya, orang yang melulu ilmu, ibadah, khauf, taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pernah diceritakan Bishr al-Hafi pernah ketika beliau lewat, ada orang yang lagi maksiat makan buah-buahan, maka Bishr al-Hafi berdiri di hadapan mereka tersebut sambil memandang dengan pandangan kasih sayang. Maka ada orang yang melihat Bishr al-Hafi dengan memandang mereka makan buah-buahan sambil menghampiri Bishr al-Hafi sambil mengatakan, la'allaka tashtahi min hadha, barangkali wahai Bishr engkau menginginkan buah-buahan yang mereka makan. Kata Bishr al-Hafi, la, bukan itu, saya berdiri di hadapan mereka tahu apa, lakin nazartu idza kan yut'im hadha man ya'sih fa kaifa man yuti'u. Apabila orang yang maksiat seperti mereka, orang yang lalai seperti mereka dikasih makan oleh Allah, bagaimana orang yang taat kepadanya? Orang yang ahli maksiat dikasih makan oleh Allah, bagaimana orang yang taat, kata beliau. Coba lihat. Dengan itu beliau di sana ada orang mabok datang, orang yang berlumur dosa diterima sama beliau. Begitulah Al-Imam Bishr al-Hafi. Setelah orang tersebut pergi dari beliau, menetes air matanya sambil mengatakan, rajulun ahabba rajulan ala khairin tawahhamah. Dia mencintai orang yang dia anggap saya ini orang baik. Tahu kata beliau, la'allal muhib gad naja wal mahbub la yadri mahaluh. Dia mencintai orang yang dia anggap saya ini orang baik, dia pasti bakal beruntung. Walau bagaimanapun keadaannya, senakal apapun dia, selagi masih ada cahaya mahabbah di dalam hatinya kepada orang-orang baik yang menunjukkan itu keimanan yang ada di dalam dirinya, dia bakal selamat, dia bakal beruntung. Tapi saya yang dia anggap orang baik, belum tentu saya semulia dia. Dari karenanya nih, Al-Alimul Fadil, Tuan Guru Muaz, mudahan sidin sehat panjang umur. Pernah suatu kesempatan ketika kami datang bersilaturahim ke tempat beliau, alhamdulillah beliau sudah keluar dari rumah sakit, yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Pernah beliau datang, pernah beliau kami ketika berkunjung kepada beliau bercerita tentang masalah kesucian dan kebersihan hati, husnudzon. Ujar sidin, coba lihat hati kamu di sini, orang nang datang atau jasidin ke wadah kita menuntut ilmu. Sebenarnya sidin, nang berasi hati itu siapa? Nang datang, nang lebih berasi hatinya pada kita. Nang datang itu berasi hatinya pada kita aja sidin. Lebih berasi hatinya pada kita. Mungkin apa? Orang datang, artinya orang nang berasi hati, lain seorang. Harusnya kita nang minta keberkahan mereka, lain mereka yang minta doa dengan kita. Itu hebatnya sidin. Artinya walau nang kayak apa aja orang datang wadah seorang, lain seorang nang harat bubuhannya nang datang tuh nang berasi hatinya. Buktinya inya datang, buktinya inya mau, buktinya inya datang ke wadah seorang, inya nang berasi hatinya. Kita jadi sedikit belum tentu nang kayak bubuhannya, bujur. Kita aja melihat orang nang cangkal hadir majelis bemodal bensin, bemodal ini itu. Mun kita aja, mun kada umpat lawan tuan guru, mun tatulak. Jujur kada? Munnya kada umpat lawan tuan guru nang berceramah, mun tatulak. Mun tatulak, awam kita tatulak. Lihat orang nang cangkal nah. Bemodal berapa liter minyak, apa nang diharapkannya? Dan nang diharapkannya kebersihan hatinya. Mun sorong, tinggalkan tuan guru jangan jadi tulak. Asalnya empat terus lawan sidin, pas tinggal kan jadi kendaraan ada, bensinnya ada, waktunya ada, ya tuh jadi tulak. Itu yang menandakan tuh, itu jisidin tuh. Jadi jisidin banyak-banyak istighfar kita, minta ampun lawan Allah Taala, hanurang Tuhan.
Kada ada merasa orang nang bagus tuh jisidin. Tuh nang datang tuh nang bagus nang hatinya. Nang datang tuh nang wali jisidin. Kenapa? Inya berasih hatinya. Nah, mudahan hati kita diberasihi akan Allah Subhanahu wa taala. Mintupang han itu kadang nang bacaan aja dalam kitab langsung prakteknya. Bahmun kita selama ini membaca dalam kitab, kita harus husnudzon lawan orang, suudzon lawan diri. Iya, itu pang prakteknya. Menyampaikan tuh nyaman aja, prakteknya nang iyanya. Ini nang kayak Bishr al-Hafidina. Ada orang nak bersalaman, orangnya mabuk, alkohol dah. Tapi masih aja lagi ingat, ini orang hebat, ini orang mulia. Bishr al-Hafidh tidak menolak salaman, ambil salaman, bismillah. Beliau langsung setelah orang tersebut pergi dari beliau menangis sambil mengatakan, rajulun ahabba rajulan ala khairin tawahhamah. Seseorang yang mencintai lelaki yaitu saya, yang dia anggap saya ini orang baik, la'allal muhibba gad naja. Orang yang mencintai barangkali dia selamat, tapi yang dicintai masih belum tahu bagaimana keadaannya. Begitulah harusnya kita. Tidak pernah merasa aman dengan keadaan kita saat ini. Apa yang membuat kita rasa aman? Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiyah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, dan adalah mengambil barakat kita membaca manaqib sedikit. Dan adalah beliau sahibul hauliyah. Beliau ini adalah nasabnya dari pihak ayah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah Ibnul Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid Ibnul Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf Ibnul Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid Ibnul Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itulah nasab sidin. Ya jar guru muas orang nih jasidin telah tesin baca manakib almarhum guru nih jasidin ibarat tanah tuh subur, dirawat pulang, dipupuk pulang, maginnya tumbuh benar. Kayak kita nih tanahnya ya Allah macam-macam. Ya jerbuhannya kita nih diciptakan dari tanah macam-macam tanahnya. Ada nang tanah sengketa, ada nang tanah liat, ada nang tanah kuburan, ada nang tanah abang. Tanah abang tuh nang tujuh pasar, tanah abang tuh kira-kira tuh macam-macam. Ada nang pindah haur bahual aja, tanah sengketa kira-kira itu tak. Aduh, pindah pengoler, tanah liat. Bilang ya Allah, tanah kita ini bilang nang masya Allah. Menurang tanah orang subur, dirawat, diharagu, dipupuk pulang. Maginnya, mun nang kayak kita ini nang dirawat, dipupuk aja belum tentu subur lagi. Kenapa? Banyak banar binatang-binatang nang pacangan nang kanan kiri. Isra Mi'raj oleh hati Nabi Muhammad di kiauna ada nang mengiau kadeh rani sidin. Ditakuni siapa itu Jibril? Itu adalah dunia, itu adalah syaitan, itu ada macam-macam yang ada. Jakanya sidin menoleh menjawab panggilan tersebut, habislah kita tak umpat seberataan. Itu gen macam-macam ay. Allah, kita antara maghrib isya dilalaikannya dengan handphone, dilalaikannya dengan televisi, dilalaikannya dengan macam-macam, sampai anak-anak kita guring dengan handphone. Jangannya guring dengan Al-Quran, masya Allah indahnya pemandangan, tapi guring dengan handphone, masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita dirubah keadaan kita dengan sebaik-baik. Nah, justru tanah kita nih kada baik, bisa-bisa lagi sudah. Bisa-bisa mencari nang baik supaya tak umpat baik. Nah, kakawanan, bakawan lawan siapa, kada seberataan orang. Nah, dari karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, man la sahib fi zamanih Syekh Arif Makin marrat hayatuh wa huwa ma'dud fil muflisin. Siapa orang yang selama hidup di dunia tidak pernah berteman, bersahabat, punya hubungan bil adab, akan tetapi dengan adab, dengan ta'zim, dengan penuh rasa cinta, wa husnul khidmah, dan benar-benar berkhidmah dengan mereka, dengan benar-benar melayani. Syekh Arif Makin seorang guru, seorang
yang arif, seorang yang mempunyai ilmu yang luas, maka orang yang tidak pernah mempunyai hubungan dengan orang yang semacam itu, marrat hayatuhu wa huwa ma'dud fil muflisin. Orang yang tidak pernah berhubungan, punya hubungan, punya ikatan, punya ittisal dengan orang-orang yang semacam itu, yang punya ilmu, amal, khasyah, taqwa, ikhlas, wara', khauf, maka orang itu termasuk orang yang rugi selama di dunia. Dari karenanya Sayyidina Anas itu orang yang paling berhak berbangga diri. Kenapa? Ketika disebut nama beliau khadimu Rasulillah, pelayannya Nabi Muhammad. Semua kita menjadi pelayan, tapi pelayannya pelayan siapa? Ada yang pelayan bapak ini, pelayan ibu ini, pelayan. Tapi ketika kita pelayannya siapa? Oh ya, khadim Rasulillah, pelayannya syariat Rasulullah. Ini pelayannya Rasulullah dari segi ini. Ini pelayannya Rasulullah dari segi ini. Ini pelayannya Rasulullah dari segi ini. Maka berhak Sayyidina Anas bin Malik untuk berbangga diri ketika disifatkan khadimu Rasulillah. Begitu juga di sana Abdullah bin Mas'ud, khadimu Rasulillah, orang yang senantiasa membawa dan memegang sendalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada guru mulia Sayyidil Habib Umar menceritakan tentang khidmah dengan orang saleh, tentang melayani orang saleh. Kata beliau, antum mendengar semuanya sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari wa Muslim tentang seorang perempuan di zaman Bani Israel yang dia mempunyai adab kepada Allah sehingga dia melayani seekor anjing. Kan ada seperti itu, seorang perempuan yang memberikan minum kepada seekor anjing. Kemudian setelah itu bagaimana ketika anjing tersebut meminum air yang disuguhkan oleh seorang perempuan, faghfarallahu laha, Allah ampuni dosa itu perempuan. Ini kata guru mulia Al-Habib Umar, al-mar'ah khadamat kalban faghufira laha. Ini seorang perempuan melayani seekor anjing, diampuni dosanya. Fama tadhun biman khadama nabiyyan. Bagaimana kiranya seseorang yang melayani seorang nabi? Bagaimana kiranya dengan orang yang berkhidmat kepada seorang wali? Bagaimana kiranya seseorang yang berkhidmat kepada orang mukmin? Bagaimana kiranya orang yang memberikan minuman kepada kedua orang tuanya? Ini adalah orang yang hanya berkhidmah kepada seekor anjing, diampuni dosanya. Bagaimana kalau yang dilayani kita berkhidmah dengan orang mugarrabin, as-salihin, al-mu'minin, wal-anbiya, wal-mursalin. Mudah-mudahan kita dapat berkah mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fa fi ridahu ridal bari wa ta'atihi yarda 'alaika fakun min tarkihi hadira. Ridhonya seorang wali adalah ridhonya Allah. Makanya ada siapa tuh anak Kiai Syukran Ma'mun, Syekh Kiai Faiz. Ada Kiai Faiz, ada luar biasa beliau. Ada Kiai Faiz. Kata beliau itu banyak motivasi beliau, sampai beliau mengatakan, tidak apa-apa wahai anakku, kata beliau memberikan nasihat kepada anak-anak pondok, tidak apa-apa wahai anakku, kalian menangis pada saat ini demi kalian tertawa besok. Kalian tertawa besok menceritakan tentang tangisan kalian ketika kalian masuk mondok. Lebih baik kalian menangis saat ini demi tertawa di keesokan hari, ketimbang kalian tertawa saat ini namun kalian menangis di keesokan harinya. Itu ajib tuh beliau tuh. Ada anak Kiai Syukran Ma'mun yang diajarkan sama Kiai Syukran Ma'mun, kalau ketemu kalau ada majelis haul hadir. Nah, abahnya yang mengajarkan. Kemudian kata beliau, saya tidak mengerti dulu, abah saya senantiasa ngajak ke majelis-majelis haul tuh. Abah yang hebat seperti itu, ngajak ke majelis haul, ngajak ke tempat-tempat orang baik. Sampai kata beliau, kalau nanti engkau ketemu sama habaib di sana, pegang tangannya, salim sama dia, pandang wajahnya. Coba itu, masih belum tahu apa sirnya, kata beliau. Karena mata itu pernah memandang kepada mata, pernah memandang kepada mata, pernah memandang kepada mata, sampai menyambung kepada matanya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat hebatnya orang. Itu beliau pernah mengatakan, kata beliau, bahwasanya saya, kata beliau, ketika sekolah dulu ada Kiai
Faiz bercerita, saya ketika sekolah dulu kalau ada pengajar guru saya yang masuk dan saya saat itu ngantuknya luar biasa, kata beliau, saya sengaja sebelum dimulai pelajaran minum kopi atau apapun itu yang membuat mata saya tidak ngantuk. Kenapa? Kata beliau. Ini masyhad lah, pandangan hati orang luar biasa. Karena kata beliau, saya khawatir ketika guru saya ngajar, memberikan ilmu kepada saya, melihat saya dalam keadaan ngantuk, kemudian hatinya kecewa melihat saya, walaupun dia tidak mengungkapkan, kekecewaan guru itu sangat saya takutkan, kata beliau. Beliau berbicaranya seperti itu. Kekecewaan guru itu sangat saya takutkan. Kenapa? Karena kalau guru saya kecewa sama saya dan Allah melihat hati saya, ada nama saya di barisan orang yang guru saya kecewa dengan saya, habis hidup saya, kata beliau. Habis hidup saya. Mau jadi apa saya? Bagaimanapun saya hidup tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, keberkahan. Itu artinya beliau apa? Berusaha untuk agar senantiasa membahagiakan dan menggembirakan guru. Itu Syekh Faiz. Anak dari Kiai Syukran Ma'mun, masih hidup, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Cuk, pendidikan. Makanya Shahibul Hauliyah yang mendidik paling pertama siapa? Ayah dan nenek beliau. Ayah dan nenek beliau. Pendidikan orang tua itu sangat berpengaruh. Pendidikan orang tua itu sangat berpengaruh dalam diri anak-anak. Nah, dari karenanya nih kita tanah sudah kada bagus, berpikir-pikir mencari pupuk nang tebagus gitu lah. Amun orang nang tanah bagus sedikit gen dipupuk, disimburi banyu burdah gen jadi sudah. Amun kayak kita nih, ya Allah, banyu burdah, banyu maulid, banyu dalail, banyu haul, banyu napa-napakah ada mau juga berpikir kita lagi. Ya Allah. Ada seorang wali min auliyaillah ditanya, guru, bagaimana ulun mendapatkan ridha pian? Bagaimana caranya ulun ini mendapatkan ridha pian? Kalau sudah guru ridha, sudah selesai dah. Sama seperti orang tua. Kan orang tua kita itu tiga. Orang tua kita itu tiga. Yang pertama yang mengajarkan engkau akan ilmu agama. Yang kedua adalah orang yang menjadi sebab engkau terlahirkan. Dan yang ketiga, engkau menikahi daripada anaknya. Ada seorang wali min auliyaillah. Ya, ulun mubahamkan aja dah. Ada seorang wali min auliyaillah ditanya, bagaimana ulun supaya mendapatkan ridha pian? Ujar Sidin, kalau ikam hendak mendapatkan ridhaku, bikin Allah ridha dan Rasulnya ridha, maka aku ridha. Dah. Apa yang membuat Allah ridha, aku ridha. Apa yang membuat Rasul ridha, aku ridha. Selesai. Memang mudah untuk diucapkan, namun bagaimana kita menjalankannya? La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diridhai Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah. Nah, itu didikan dari luar biasa dari sosok ayah almarhum dari Abah Guru Sekumpul ini luar biasa. Sifat qanaah. Sedikit aja pina ada nang pina berpenampilan apa namanya almarhum Sahibul Hauliyah ini langsung ditegur Sidin. Ujar Abah Sidin, lain anak dugan ini, lain anak dugan nih kami, lain anak dugan. Dugan itu ya Abdul Ghani. Lain anak pina sedikit berpenampilan pina. La ilaha illallah. Jam 10 sudah. Kalau pina banyu naik. Karena tuan rumah ini kutub-kutupan jo mulai pagi tadi pina merintik hari sampai ke sore pina merintik. Ayo insyaallah bagus saja. Penting niat. Amun di wadah kami kada kawa di pamurus tuh dikepung banyu kami. Jadi esok majelis seperti biasa, cuma kada ada peringatan haul dan lain sebagainya karena kami dikepung. Nangaran dikepung tuh para kai sudah tuh. Tapi mudahan selamatan aja seberata. Maka kasihan bubuhannya sudah menajak umbul-umbul, sudah ini itu lain sebagainya, tapi kada kawai. Kita hanya bisa berencana, yang mentakdirkan semuanya adalah Allah. Nah, di antara wasiat Sidin yaitu adalah menghormati ulama. Menghormati ulama. Baik itu ulama tasawuf,
baik itu ulama fikih, yang baik itu ulama Al-Quran, siapapun di sana ulama, muliakan ulama. Ada sebagaimana yang diwasiatkan oleh beliau. Nah, mudah-mudahan sebuting wasiat ini dulu kita, mudah-mudahan kawa memakai dan kawa mengamalkan, yaitu senantiasa menghormati orang yang memang disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk kita menghormati dan memuliakan. Kemudian lagi di antara wasiat sidin, hati hanya beingkut lawan Allah dalam mengabulkan hajat. Karena jersidin Allah kada menyia-nyiakan orang yang berpegang kepadanya. Bukan berarti kada berusaha, tetap juga berusaha ini itu, tapi hasil akhir adalah yaitu apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada diceritakan terakhir, disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada dikatakan idza jitama'al alim wal abid, apabila ulama itu sebutannya alim, abid adalah orang yang ahli ibadah, abid ya. Orang ini abid. Bukan berarti alim ini kada ibadah, dan tidak diartikan orang yang ahli ibadah ini kada alim, karena kada mungkin orang beribadah tanpa ilmu. Karena munnya beribadah tanpa ilmu, sia-sia ibadahnya, kada diterima, ditolak. Beribadah cuma kada berilmu. Nah, mentah. Contoh, Bu Yayah yang rancak menyampaikan ini masalah sedekah. Pernah beliau menyampaikan, sedekah disidin ke situ kemari, hutang banyak, baik bayar hutang pada sedekah. Bujur. Kenapa? Karena bayar hutang hukumnya wajib, bersedekah hukumnya sunnah. Nah, dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Bujur juga. Ini panggil sidin, beribadah jangan lawan nafsu. Beribadah lawan apalagi hanya untuk dikatakan orang, oh sidin itu pemurah, oh sidin itu dermawan. Jangan, seadanya aja. Lebih baik dipandang orang kada berduit padahal suhu sidin itu, daripada disangka orang berduit padahal apa aja lawanan suhu apa? Apa beb? Nah iya tak tahu aja tuh sudah. Beb Yahya aja tahu. Padahal jadi santai aja kita tuh. Kadusa nang apalagi nang hendak nang dapat nang sanjungan pujian orangnya kadusa. Cinta dengan ulama kewajiban, mengikut apa cinta dengan ulama keistimewaan, tapi mengikuti mereka adalah fardhah, kewajiban. Cinta dengan aulia fadilah, tapi mengikuti mereka fardhah, kewajiban. Ya. Ingat kematian, keistimewaan, mempersiapkannya kewajiban. La ilaha illallah. Nah itu abid orang yang ahli ibadah. Sama juga sembahyang duha jam 2 malam, adalah sembahyang duha jam 2 malam. Mbah mendengar pengajian sembahyang duha sambil 4 jam sambil tebincalak sidin, masya Allah, subhanallah, jam 2 malam sembahyang duha. Maka berdoa harap benar pulang Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka. Jangan malaikat pabila-bila sembahyang duha jam 2 malam, artinya harus pakai kada kau apa ngada. Makanya ada belajaran, makanya amun pian tonang mairingi ulun belajaran rata-rata ada kitabnya. Kitab ini ada bekitab. Nah, itu tah. Nah, itu orang abid nang alim tadi itu, pang alim tadi itu orangnya bukan berarti kada peibadah juga, cuma nang alim ini tak banyak sibuk lawan ilmu daripada ibadah. Bukan berarti kada sing ibadah, beribadah juga. Orang nang abid ini tak banyak sibuk lawan ibadah daripada lawan ilmu. Nah itu maksudnya. Nah ketika dikumpulkan orang nang abid dan alim alas sirat, ketika melintasi sirat,
Gila lil abid, dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, udkhulil jannah, ayo masuk surga dengan ibadahnya. Wa tana'am bi ibadatik, nikmati surga dengan ibadahmu. Oh, masuk surga abid, masuk surga. Mudahan kita masuk surga juga. Ayolah, man fatahul kitab la tafutuhul mihrab, la tafutuhul mihrab. Naam, man fatahul kitab, siapa yang sudah tertinggal untuk memperdalami ilmu, maka jangan sampai tertinggal dalam hal ibadah. Apa yang kau ketahui, bismillah, amalkan. Wa man fatahul mihrab la tafutuhul adab, siapa yang udah ketinggalan ilmu, ketinggalan ibadah, setidaknya punya adab. Apa jadinya orang hidup? Wala ilm, wala ibadah, wala adab. Tidak punya ilmu, tidak punya ibadah, tidak punya adab. Ya, nang dalam Al-Quran tuh balhum adol, ya. Lebih sesat lagi dari cari gitu seorang pian sana ulun masa ngalihnya batakan karena sambat kasar ban aja. Nah, balhum adol. Cari ya dalam Al-Quran, cari balhum adol. Makanya apa? Diperumpamakan wala ilm, wala ibadah, wala adab. Nah, gila lil abid, dikatakan kepada ahli ibadah, udkhulil jannah, ayo masuk surga. Wa tana'am bi ibadatik, nikmati surga dengan ibadahmu. Ketika datang para ulama, gila lil alim, give. Ketika orang alim datang, give, stop. Loh, kenapa tidak diperintahkan masuk surga? Bentar dulu, give huna, bentar dulu, tahan di sini. Fashfa' liman ahbabta, berikan syafaat bagi orang yang kau inginkan. Lihat, siapa-siapa yang kamu kenal, lihat. Makanya penting. Akan tetapi dikatakan al-irtibat bil auliya, irtibat dengan para aulia itu bil arwah la bil asbah, dengan ruh bukan dengan jasad. Karena jasad ini bisa terpisah. Jasad ini ada temponya, ada waktunya. Suatu saat dia bisa terpisah dengan orang yang dia cintai. Dan bisa bepender, mun memantau itu sudah tahu ya, sudah pian masih di CCTV di sini nak kawa. Itu ulahan orang nang kada beriman kepada Allah aja kawan nang kayak itu, apalagi para aulia. Iya nang murid di sini nang taknya. Asa ada khatar. Khatar itu apa? Gretek. Iya nyebesambung. Nah, gitu aja kawa bepender. Ya lah Pak Jumat ada kawal bepender kalau kayak itu. Maka kawa kita mainakan di sini kerak begarak iharatnya ulahan orang nang kada beriman lawan Allah Taala aja. Harat benar nang kayak itu. Kadusan yang itu ngini aja kena. Nang nyata benar kita kawa video call lawan orang mana aja kawa asal bisi nomornya aja. Masalahnya nih kada bisi nomornya, artinya asal ikam terhubung aja. Mun kada terhubung kayak apa hendak terkonek. Kenapa? Karena bubuhannya tuh, waduknya tuh luas tinggal. Masalahnya ini pak nah, hati ini kada tapi sedih neng itu jar. Sama yang kayak kita juga kena ituan juga jar. Mentol gancang pada kita aja. Makan kambing gancang pada seorang ya. Nah, itu pang. Ya, apabila ya mendengar almarhum Abah Guru sekumpul ya, bepender segala puji bagi Allah Jasidin yang telah menutup khususiyah dengan basyariyah. Khususiyahnya ditutup oleh Allah Ta'ala dalam diri manusia dengan nampaknya basyariyah. Basyariyah itu ya manusiawi. Tak tutup jadinya, jadi tak tutup lalu kawa begagayaan, lalu kawa macam-macam. Nang kayak sidin, tapi nang kita lihat kayak tupang basyariyahnya, talambat datang sidin tupang sudah. Pokoknya mun sidin datang habis tuh sudah nang datang. Mun sidin datang nang lain masih ada yang datang, berarti banget pada sidin lagi. Itu namanya basyariyah, jakanya diungkit khususiyahnya. Ahli wirid, rawatib kada mau tinggal, kada pang mambung. Dasar kayak itu pang sudah nyatanya. Cuma kita nih basyariyah dilihatkan lalu khususiyah tak tutup. Nah, jaga hati baik-baik. Bagayaan ada batasnya. Wagila lil alim. Si alim tadi, ulama tadi, give. Tahan nih kami sini dulu. Fashfa liman ahbabta, berikan syafaat bagi orang yang kau sukai. Iya nah walaupun kada sezaman, ini sejaman lah kalau Abah bersumpul lah, sejaman lah, kada sejaman, tapi abahnya pak sejaman. Maksud sejaman apa? Pernah bertamu, pernah hidup.
Masalah nang pernah hadir di sini tuh kada usah ditakuni, insyaallah pernah aja walaupun sekali kayak itu nah. Tapi masalah ini sejaman kada. Tapi ketika ya julun tadi amunnya hubungan dengan asbah, dengan anggota tubuh kada kawa, tapi dengan arwah kuitannya melajari. Nah ini tuan guru, ini ulama, ini wali, ayo ikap masuk ke kapal sidin. Kayak apa masuk ke kapal sidin? Amalakan apa jar sidin, wiritan sidin dijaga gitu. Fasfa liman ahbabta, ini yang kita harapkan. Nah mudahan kita dapat syafaat sidin seberatan. Nah pejikam tuh haul demi haul demi haul didatangi kita. Aku nih ya kata jubah haul aja bang, kada kata jubah mual itu aja sudah. Fa innaka la tashfa'u li ahad, karena sesungguhnya engkau tidaklah memberikan syafaat kepada seseorang illa syufi'ta, melainkan engkau diizinkan untuk memberikan itu semua. Diizinkan. Fagama magamal anbiya, maka mendudukilah ulama tersebut kedudukan para anbiya. Ini hadis. Nah, dari karenanya awwaluman yashfa yaumal qiyamah, orang yang paling pertama nantinya memberikan syafaat di hari kiamat al anbiya, al ulama, asyuhada. Nabi, ulama, syuhada. Iya, jadi Imam Syafi'i, alangkah tingginya kedudukan yang disebut oleh Nabi setelah para nabi yang di atas para syuhada. Mudahan juriat kita jadi ulama il amilin, mudahan kita berataan dapat syafaat para ulama wassalihin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ampun maaf seberataan la hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanabika wa amalika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa hakimna bis taqwa wal istiqamah wa aidana min mujibatin nadamah innaka syami'ud du'a wajalnahuma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sebagian mereka mengatakan ainul inayah turai man masak hablana, pemeliharaan akan senantiasa diberikan kepada orang yang benar-benar berpegang kepada kami. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa berpegang dengan mereka insyaallah, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.